Halo semua, apa kabar di hari ini? Ya, berharapnya kalian dalam keadaan sehat dan diberkati ya. Gimana hari ini? Semangat kan belajarnya? Berharap kalian semua semangat ya belajar matematika di hari ini. Memang tidak mudah ya melewati proses ini, tapi percaya hasil yang kalian akan dapatkan tidak akan mengkhianati dengan proses yang sudah kalian lewati selama ini. Jadi nikmatilah setiap proses yang diberikan. Memang mungkin agak sulit, tapi proses inilah yang akan membuat kalian mengerti bahwa belajar itu sangat penting. Nah, anak-anak, hari ini dalam pembelajaran matematika, kita akan mempelajari kelanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang relasi. Nah, kalau kita belajar relasi, pasti ada kaitannya dengan fungsi, ya. Jadi, relasi dan fungsi itu sangat berkaitan. Nanti kita akan pelajari dalam pembelajaran ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa harapnya kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan fungsi. Oke. Nah, sebelum itu kalian harus mengerti dulu apa itu fungsi. Nah, kita baca sama-sama ya. Fungsi atau relasi. Fungsi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Itu disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, suatu fungsi itu adalah relasi ya. Fungsi itu adalah relasi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dia hanya boleh berpasangan dengan tepat satu anggota yang ada di himpunan B. Nah, bagaimana contohnya ya? Atau bagaimana ya maksudnya ini? Oke. Nah, silakan kalian perhatikan ini. Ini adalah diagram apa? Iya, diagram panah. Dalam diagram panah ini, contohnya ada himpunan A. Anggota himpunan A itu adalah 0, 2, 4, dan 6. Dan anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota himpunan A ini disebut daerah asal atau bahasa matematikanya adalah domain, dan B ini disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, jika suatu relasi dikatakan fungsi, maka contohnya seperti ini. Kita akan memetakan anggota yang ada di A, dia akan dipetakan ke B. Tapi ingat syaratnya anggota A hanya boleh memiliki satu pasangan saja di B. Contohnya, 0 dia dipasangkan dengan 2. 2 yang ada di A dipasangkan dengan 1. 4 dipasangkan dengan 2. Dan 6 juga hanya dipasangkan dengan 5. Nah, ini disebut fungsi ya. Kenapa? Karena anggota yang ada di A cuma memiliki satu pasangan yang ada di B. Sedangkan anggota yang ada di B yang memiliki anggota di A, contohnya ini 1, 2, dan 5, itu disebut daerah hasil atau range. Ya, bisa dipahami ya sejauh ini? Oke, kita lanjut. Nanti sebentar kalau ada contoh soal boleh dicatat ya. Bagian-bagian yang penting boleh dicatat dalam buku catatan kalian. Sekarang kita akan belajar bagaimana membedakan relasi yang fungsi dan yang bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak semua relasi dikatakan fungsi ya. Kita akan mempelajari mana yang fungsi dan yang bukan fungsi. Oke, coba kalian lihat semua yang gambar di sebelah kiri ini. Ini adalah fungsi f yang memetakan A ke B. Oke, nah anggota yang ada di himpunan A itu adalah A, B, C, sedangkan anggota himpunan B adalah D, E, dan F. Nah, coba kalian lihat, A kecil dipasangkan dengan E.
B dipasangkan dengan E. Ini boleh ya? Boleh. C dipasangkan ke D. Nah, ini dapat kalian lihat bahwa anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan di himpunan B. Sehingga relasi ini disebut fungsi, ya. Sedangkan coba kalian perhatikan yang di sebelah kanan. Ini sama juga ya. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan anggota himpunan A itu A, B, C dan anggota himpunan B itu D, E, F. Mengapa ini dikatakan bukan fungsi? Karena coba kalian lihat. Anggota yang ada di himpunan A, yang A kecil ini, dipetakan ke E dan dipetakan juga ke F. Ini tidak boleh, ya. Relasi itu dikatakan fungsi kalau dia hanya memiliki satu pasangan saja, ya. Kalau dia sudah punya dua pasangan, maka ini bukan fungsi atau tidak dikatakan sebagai fungsi. Sehingga relasi yang ada di sebelah kanan ini adalah relasi yang bukan fungsi. Bisa dipahami ya sejauh ini? Nah, kita lanjut. Sekarang, fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat ditulis dengan notasi atau notasinya dapat ditulis seperti ini. F memetakan himpunan A ke himpunan B. Begitu ya cara bacanya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Dengan A disebut sebagai domain atau daerah asal, dan B yang ini disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, ternyata suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara loh. Nah, yang pertama itu adalah diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Mungkin untuk poin 1 dan 2 ini, diagram panah dan diagram kartesius, sudah pernah kalian pelajari kan pada materi sebelumnya? Hari ini kita akan belajar menyatakan suatu fungsi dengan 3 cara. Oke, bisa dicatat ya bagian ini. Contohnya adalah diketahui himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah A, I, U, E, O. Sedangkan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan membuat diagram panah yang menunjukkan pemetaan fungsi F yang ditentukan oleh A dipetakan ke 1, I dipetakan ke 2, U dipetakan ke 1, E dipetakan ke 4, dan O dipetakan ke 2. Lalu kita juga akan menyatakan dengan diagram kartesius. Dan yang ketiga, kita juga akan menyatakan F sebagai himpunan pasangan berurutan, ya. Oke, mari kita kerjakan sama-sama ya. Nah, ini adalah diagram panah. Kalian masih ingat ya? Iya, diagram panah bisa kalian buat dalam bentuk kotak, persegi panjang ya, atau juga bentuknya oval. Terserah kalian, yang kalian suka aja. Ini adalah himpunan A yang tadi, yang anggotanya A, I, U, E, O. Lalu ini himpunan B yang tadi, dibuat dalam bentuk diagram jadinya 1, 2, 3, 4. Tadi kan dibilang himpunan A dipetakan ke 1, maka kita buat anak panahnya 1. Lalu I dipetakan ke 2, U dipetakan ke 1 juga, E dipetakan ke 4, dan O dipetakan ke 2. Apakah ini disebut fungsi?
Iya, ini disebut fungsi ya. Karena kalian bisa lihat bahwa semua anggota himpunan A cuma memiliki satu pasangan di B. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan membuat diagram Kartesius. Nah, masih ingat kan materi diagram Kartesius pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Kalau membuat diagram Kartesius, kalian harus tentukan sumbu mendatarnya dulu. Untuk sumbu mendatarnya itu, ini adalah anggota dari himpunan A yang tadi, A, I, U, E, O. Sedangkan yang sumbu tegak ini adalah anggota dari himpunan B. Membuat dalam sampai 10 ya. Nah, A tadi dipetakan kan ke 1, jadi A pasangannya 1. Lalu I dipetakan ke 2, berarti I pasangannya 2. U dipetakan ke 1, berarti U 1. E dipetakan ke 4, jadi U, E dan 4. Next, O dipetakan ke 2, berarti U dan 2. Oke? Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada himpunan pasangan berurutan. Kalau kita mau buat himpunan pasangan berurutan, kalian masih ingat kan tentang materi himpunan waktu kelas 7? Tapi ini mudah saja. Kenapa? Karena kita hanya akan perlu memasangkan pemetaan yang tadi. Kalau buat bentuk himpunan, harus ingat ya, pakai kurung kurawal seperti ini. Lalu kalian tulis pasangan himpunannya. Pasangannya kan A dipasangkan tadi dengan 1, jadi A, 1. Lalu I tadi dipasangkan dengan 2, berarti I, 2. U dipasangkan tadi dengan 1, berarti U, 1. E tadi dipasangkan dengan 4, berarti E, 4. Dan 0,2. Tutup kurung kurawal. Oke ya, bisa dipahami ya ini ya. Ini merupakan bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jadi kalau seandainya ada dua himpunan nih ya, kayak tadi. Nah, kalau seandainya dua himpunan itu kita petakan, kira-kira berapa banyak pemetaan yang terjadi? Nah, sekarang kalau kita mau tulis banyaknya anggota himpunan A, contohnya banyaknya anggota himpunan A ada A, I, U, E, O. Tadi ya, A, I, U, E, O ada berapa banyak itu? Ada 5 kan? Jadi, banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan berapa? Kalau tadi 5, ini Mem notasikan dengan A kecil. Ini hanya simbol saja ya. Kalau seandainya banyaknya anggota himpunan A sama dengan A dan NB. NB ini artinya banyaknya anggota himpunan B ya. Jadi banyaknya anggota himpunan B dimisalkan B kecil, maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari yang pertama, himpunan A ke B dapat kalian cari dengan cara banyaknya anggota himpunan B, B kecil yang ini dipangkatkan dengan A kecil. Oke? Lalu kalau kita putar dari himpunan B ke A, jadinya dia A kecil pangkat B kecil. A kecil ini tadi ya, yang banyaknya anggota himpunan A. Dan B kecil banyaknya anggota himpunan B. Semoga kalian bisa pahami ya soal ini, contoh ini. Nanti, sekarang Mem akan menentukan banyaknya anggotanya dulu ya. Baru kita cari sama-sama sebentar. Ini, pemetaan dari himpunan E ke F. E-nya ada berapa anggota? E kan anggotanya A, B. Berarti ada berapa anggota ini? Ada berapa? Iya, ada 2. 1, 2. 2 anggota ya ini. Berarti sebentar NE atau banyaknya anggota E ada 2. Lalu F. F kan cuma 1, berarti banyaknya anggota juga 1. Sedangkan pemetaan dari himpunan G ke H, G juga anggotanya cuma 1. Dan H anggotanya ada A, B, C. Berarti ada berapa ini?
3. Berarti NH 3. Nah, lalu himpunan I ke J. Himpunan I ke J. I anggotanya ada 1,2. Berarti ada berapa anggotanya di sini? Ada 2. Berarti Ni ada 2 ya. Dan next untuk J. J kan anggotanya A, B. Berarti banyaknya anggota ada berapa? Iya, ada 2 juga ya. Nah, sekarang kita lanjut. Pemetaan dari himpunan K ke L. Nah, kalian bisa lihat di sini K anggotanya itu ada A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Berarti ada berapa banyak ini anggotanya? Ada 5. Iya, NK berarti 5. Ya. Next, L. L anggotanya 1, 2, 3. Berarti ada berapa banyak anggotanya ini? Iya, ada 3. Lalu, pemetaan dari himpunan M ke N. M-nya A, B, C. D. A, B, C, D. Berarti ada berapa ini? Iya, ada 4. Dan dipetakan ke N. N-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? Ada 5. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu banyaknya anggota dari setiap masing-masing ini, sekarang kita akan mencari tadi ya. Nah, tadi ya yang E ke F. E kan tadi anggotanya 2, sedangkan F anggotanya 1. Berarti banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi adalah 1 yang ini dipangkatkan dengan 2 yang ini. 1 pangkat 2 jadinya 1. Nah, tadi yang bagian D. Kan tadi G ke H toh. Berarti banyaknya anggota G tadi berapa? 1 ya. Dan banyaknya anggota himpunan A, H, 3. Berarti banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi adalah 3 pangkat 1. Atau 3 pangkat 1 tetap 3. Nah, kita lanjut sekarang. I ke J. Tadi kan anggota himpunan I ada 2. Dan anggota himpunan J juga ada 2. Berarti banyaknya pemetaan yang terjadi adalah 2 dipangkatkan dengan 2. Atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya himpunan K ke L. Tadi banyaknya himpunan K ada berapa? Iya, ada 5. Lalu banyaknya himpunan L ada 3. Nah, untuk menentukan banyaknya pemetaan, berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? 243. Dan terakhir, himpunan M ke N. Tadi kan M-nya 4 dan N-nya 5. Berarti banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi 5 pangkat 4. 5 pangkat 4, 625. Oke, bisa dipahami bagian ini? Jadi intinya di sini adalah kalian cari tahu dulu ya banyaknya anggota dari setiap himpunan yang ada. Kalau kalian sudah tahu banyaknya anggotanya, berarti tinggal kalian cari pakai bentuk umum yang ini tadi ya. Oke, bisa ya? Kalau begitu kita akan lanjut. Oh, sudah selesai. Nah, jadi anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini saja. Berharap materi hari ini bisa dimengerti. Jika ada yang masih kurang paham dengan penjelasannya tadi, boleh kalian tonton lagi ya video pembelajaran ini supaya bisa dimengerti. Dan berharap supaya kalian bisa semangat belajarnya, ya. Jangan ragu-ragu untuk mencoba dan mencatat poin-poin penting di dalam video pembelajaran ini.
Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Jadi Mem berharap kalian bisa semangat belajarnya, karena kan sudah tidak diberikan tugas hari ini, supaya kalian bisa punya waktu untuk bisa memahami materi ini, bisa diulang-ulang kembali video pembelajaran ini, karena Mem merasa juga kalian sudah cukup berat dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan. Oke anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya di saat ini, dan kiranya kalian bisa senang dengan video pembelajaran ini, dan Tuhan Yesus memberkati.